Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini podcast perdana PKS Om Diki Kebayoran Baru kita mulai. Dan saya mulai hari ini dengan Bapak Sukiyatno. Nanti teman-teman mungkin penasaran ya, yang saya ajak bicara ini pengusaha apa. Saya lebih ringan, lebih enak itu kalau yang saya ajak komunikasi itu memperkenalkan diri, itu lebih enak. Ya. Baik, nah alhamdulillah ini dia teman kita. Assalamualaikum Pak Sukiyatno. Alhamdulillah. Ya, siap. Saya kenal udah lama bener ya. Betul. Iya. Puluhan tahun. Ya, gimana Pak Kiat? Saya kan hari ini sebenarnya ya dibilang jauh juga enggak, dibilang deket juga enggak. Yap. Rumah Pak Kiat ya. Ini terus terang nih teman-teman ya, podcast kita hari ini tuh kita berkunjung silaturahim ke pengusaha, salah satu pengusaha. Nanti beliau akan bicara dia pengusaha apa, tapi saya akan bertanya juga secara langsung tentang usaha beliau ya. Jadi intinya podcast kita adalah untuk membangun sebuah komunikasi atau pembelajaran bagi teman-teman di PKS ya, yang sudah usahanya sudah mulai kelihatan bahkan menjadi magnet di Depok ya. Baik, gimana tuh Pak Kiat? Bisa diceritakan sedikit nggak, kok tiba-tiba usaha rendang Mak Tuwo gitu, atau seperti ini? Saya bicara tentang rendang Mak Tuwo ya, mungkin bicara yang lain nanti kita sambung yang lain saya. Gimana tuh Pak Kiat? Iya. Jadi ceritanya tahun 2010 saya usaha lama. Kebetulan saya usaha udah cukup lama, dan karena memang pilihan saya sejak awal pengen jadi kader PKS yang aktif, maka sepertinya pilihan wirausaha itu pilihan terbaik supaya bisa all out, ikut kegiatan-kegiatan PKS. Dimulainya dari mana tuh Pak Kiat? Fokus di usaha yang mungkin Pak Kiat dalami gitu. Iya. Tapi sebelum menjelaskan, saya pengen lihat gitu, Pak Kiat sebenarnya usaha apa sih sebenarnya? Yang saya tahu kan hanya rendang Mak Tuwo. Selain itu ada atau seperti apa Pak Kiat? Iya. Jadi saya 2010 setelah perjalanan panjang, tahun 2010 itu saya kenal PKS itu saya terekrut menjadi kader PKS itu tahun 2000. Itu usaha apa aja? Dan jatuh bangun. Sampai akhirnya tahun 2010 saya fokus usaha akikah pertama kali. Oh gitu ya. Usaha akikah pertama kali, lantas dari usaha akikah itu perjalanan 5 tahun usaha akikah sampai hari ini tetap jalan. Tadi pagi kita motong 2 ekor dan jadwal tetap jalan. Sejak tahun 2010 itu memilih akikah, 5 tahun kemudian saya pilih produksi rendang Mak Tuwo. Nah hari ini tuh saya sebenarnya pengen ini Pak Kiat, pengen tahu apa kok tiba-tiba gitu ternyata yang lebih muncul dibanding akikahnya malah kenapa rendangnya gitu. Ya, jadi ini ya Pak Bayu, rendang itu kenapa kemudian setelah 5 tahun jalan akikah, saya membuka usaha baru yang namanya rendang Mak Tuwo. Sederhana sebenarnya. Tempat tinggal saya ini rata-rata SDM yang ada di sini ibu-ibu. Dan mereka kerja paruh waktu di komplek sebagai buruh cuci, sebagai khodimat lah, pembantu di komplek. ART, asisten rumah tangga ya. Dan saya merasa ketika di sini semakin banyak komplek-komplek baru, itu akikah saya terancam. Oh gitu. Ya. Akikah terancam karena apa? Karena SDM yang tersedia itu terserap oleh komplek-komplek baru. Oh gitu. Nah, disitulah saya kemudian berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa masak harian
Oh gitu. Jadi ketika ada akikah aman. Aman. Nah, seperti itu, dan alhamdulillah. Oh, ini udah terbagi ya. Udah terbagi misalkan untuk kayak harian cocoknya rendang seperti itu ya. Jadi lebih mengambil di brand image untuk merebut pasar itu lewat kecenderungannya lewat harian gitu ya. Yep. Kalau cuma ini Pak Kiat ya. Kan Pak Kiat kan dari PKS, saya juga dari PKS, sama-sama kita dulu belajar ya, berdiskusi di bisa disebut ya majelis taklim seperti itu. Dulu pernah inget nggak atau Pak Kiat mungkin wadah apa yang pertama Pak Kiat ikutin gitu kan? Di PKS itu punya wadah ekonomi yang kalau sekarang mungkin yang saya dengar BPJ dan lain sebagainya. Ada nggak yang dulu pernah ingat? Jadi saya ingat betul ketika itu di Coach Nasiruddin waktu itu. Oh, Pak Nasiruddin ya? Iya, saya kenal. Dari Menteri Jagakarsa. Jadi waktu itu di DPD Jakarta Selatan ada satu bidang yang namanya PEDK, Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan. Benar. Ya. Itu luar biasa di situ. Iya. Luar biasa, saya digembleng di situ. Saya dibentuk di situ, saya dipaksa di situ. Iya. Artinya dipaksa dalam konteks kebaikan ya. Ya alhamdulillah ketika saya digembleng di sana dengan paksaan-paksaan tadi, sampai satu contoh seperti ini sederhana. Jadi saya pernah ditanya sama Coach Nasiruddin, Pak Kiat masih motong kambing sendiri? Masih Coach. Kenapa antum masih motong kambing sendiri? Saya jawab, masih kepegang Coach. Karena saya punya kemampuan untuk itu memang. Saya cukup terlatih lah motong kambing, walaupun tanpa diikat seorang diri saya bisa. Iya. Dan jawaban yang mengagetkan saya di situ yang kemudian antara lain jadi salah satu tonggak saya. Coach Nasiruddin ancam saya, kalau antum masih motong sendiri, besok ani nggak ngelayanin kalau antum tanya-tanya. Di situ saya mulai berpikir, mulai terbuka, bagaimana mulai memberdayakan orang, dan ternyata memberdayakan orang itu berbagi peran dengan orang lain itu dahsyat hasil. Nah ini manfaat yang mungkin teman-teman di wawancara hari ini nih, kita bisa ambil hikmahnya. Saya juga dulu pernah ikut juga di PDK, tapi memang salah satu kiat ya. Ini Pak Kiat juga namanya. Salah satu kiat yang saya juga pernah juga usaha ya. Tapi kan posisi kita ini ingin berbagi tentang rendang Mato ya. Artinya gini, di PDK dulu yang pertama di PKS itu ada PDK ya, Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan, itu pernah punya salah satu sasaran tembak untuk komunikasi ya. Bilang Pak Nasir itu, kalau saya Pak Nasiruddin, sarjana teknik kalau tidak salah ya. Nah, dia salah satu teman kita yang guru artinya ya gurunya Pak Kiat ya. Dia bilang, saya pernah juga saya dengar dia bilang, ngapain sih usaha itu kalau kita sifatnya produksi gitu. Buatlah usaha yang nggak harus produksi, kita kerjain sendiri, kita ulek sendiri ya, gitu Pak ya. Kita goreng sendiri, nggak punya konsep yang bagus, nggak punya pemasaran yang bagus. Nah, saya pernah ditegur, nggak maju-maju PKS kalau kerjaannya hanya produksi tapi nggak di manage dengan baik ya. Kalau bahasa podcast di dia tahu bahasa komunikasi orang-orang ekonomi itu tetap produksi memang harus dilakukan ya. Gimana kita ngejualan kalau nggak produksi ya. Cuma memang ada nasihat dari waktu itu dari Pak Nasiruddin, dan juga kalau nggak salah ada siapa yang dari Tebet tuh dulu Pak Sivianto. Pak Sivianto. Nah, tantangan apa aja gitu yang menurut Pak Kiat itu? Maksud saya itu tantangan. Saya bilang posisi tidur dan sebagainya itu adalah tantangan apa yang mungkin hingga hari ini paling berat bagi Pak Kiat? Tadi sebut konflik. Silakan Pak Kiat. Jadi sebenarnya ketika kita usaha itu, tantangan terbesar kita itu
sebenarnya diri kita sendiri. Tantangan terbesar kita tuh diri kita sendiri. Ketika misalnya kita dapat satu musibah, dapat satu benturan dalam usaha, karena saya punya teman-teman baik, punya komunitas ini, punya PKS, itu keyakinan saya menjadi kuat. Jadi ketika misal contoh, saya dapat katakan rendang ini pernah gosong. Oh ini ya. Iya, rendang ini pernah gosong satu panci. Oh gitu. Dan berapa kali kejadiannya? 2 kali. Yeah. Satu panci nilainya berapa? Nilainya 500.000 yang hangus. Yeah. Dan saya nggak marah. Oh gitu ya. Ternyata dari saya tidak marah itu, ternyata akhirnya justru ketika terjadi permintaan besar-besaran saat COVID, Yeah. Pekerja-pekerja itu jadi percaya diri untuk mengelola teman-teman barunya. Yeah. Bayangkan kalau waktu itu gosong, saya marahin. Iya. Kira-kira pekerja-pekerja lama kabur. berani nggak mengelola teman barunya? Biasanya kabur Pak Kiat. Nah, seperti itu. Jadi itu yang beruntung kita Pak Bayu, beruntung kita tarbiyah, beruntung kita ditempa oleh guru-guru kita lah, banyak pembinaan rutin ya. Jadi apa yang terjadi waktu kita mau marah dan kita sampaikan pada halakoh kita, itu kemarahan kita selesai. Iya. Kemarahan kita selesai, jadi kita udah nggak marah gitu. Kita sampaikan ke tempat yang tepat. Bayangkan mereka yang tidak punya saluran itu. Ya itulah sulit makanya. ya. Sulit. Seperti itu. Jadi kalau tadi rintangan-rintangan itu ada banyak. Tapi alhamdulillah yang karena bersama jamaah. Yang paling berat gitu Pak Kiat. Ibaratnya kalau dari kita bahasa tarbiyah itu ibdaul khotirah yang udah diubun-ubun. Bahasanya ya ibdaul khotirah atau gimana ya. Ini ternyata berat banget bagi saya gitu. Ya, maaf ya teman-teman, bukan berarti nanti dibilang berat malah nggak ikut usaha gitu, jangan ya, jangan mulai, tetap harus mulai usaha. Apa kira-kira Pak Kiat? Justru jadi begini, saya itu alhamdulillah. Boleh minum sebentar ya? Ya silakan. Lanjut. Saya itu tidak bangkrut teman-teman. Saya sudah tidak bangkrut lagi itu alhamdulillah. Sejak tahun 2010. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya beratnya seperti apa? Beratnya aja adalah sebelum tahun 2010. Oh, sebelum itu. Sekarang sudah 2025 ya? Saya usaha sejak tahun 94. Tadi kan 94 kan ya? Saya usaha sejak tahun 94. Nah, tadi yang Maktu itu tahun berapa mulainya? Maktu dan yang akikah tuh? Akikahnya mulai tahun? Akikah tahun 2010. 2010 maksud saya seperti itu. Maktu 2015. Menemukan emasnya Maktu itu 2016 ya. Artinya punya keberuntungan. Kan kita kalau usaha itu kadang-kadang pertama kan kayak dapat recehan dikit naik sedikit. Itu tiba-tiba bisa nemuin emas gitu. Emas itu artinya keuntungan yang cukup. Pada saat COVID. Pada saat COVID itu keuntungan emas ya. Pada saat COVID. COVID itu orang pada rubuh. Alhamdulillah. Maktu naik 300%. Oh ya. Berarti tantangan yang tadi seperti bentuk kesabaran kita diuji dengan hangusnya rendang itu jadi berkah. Jadi berkah ya karena kita sabar ya. Artinya itu salah satu tantangan tuh teman-teman ya. Jadi ya kalau PKS sih sebenarnya sudah dari awal diajarin menjadi orang-orang yang selalu sabar dalam segala hal ya, termasuk usaha. Kita kan hari ini bicara tentang usaha ya. Ini Pak Kiat ini pengusaha ya, bisa dibilang pengusaha yang berani untuk hijrah tempat. Setahu saya beliau tuh dulu
lama di Petogogan, ya bahkan mungkin lahir di Petogogan ya? Iya, 38 tahun Pak Bayu. 38 tahun. Itu Petogogan, tahu nggak teman-teman? Petogogan itu adalah salah satu kelurahan di Kebayoran Baru, yang nggak jauh dari lapangan Blok S. Nah itu saya juga dulu lahir di daerah Petogogan juga tuh Pak Ket. Saya dulu tinggalnya di Kampung Sawah juga, di dekat. Kalau dulu saya pernah kenal teman saya namanya bapaknya itu polisi. Nah, kalau nggak salah teman saya itu namanya Sony itu, teman kecil saya Sony. Gitu. Nah itu saya dekat situlah depan, ada sampingnya beliau dekat dulu dekat Pak polisi itu namanya Pak Asep, itu samping sebelahnya rumah saya. Nah ngomong-ngomong kalau bicara usaha lagi nih Pak Kiat, yang tadi sudah kayaknya udah teman-teman udah jelas ya, salah satu paling ujian terberat lah, bukan ujian yang kira-kira bisa kita pahami dari apa yang disampaikan Pak Kiat. Ada satu lagi nih Pak, ada beberapa lagi lah, kita kalau jangan satu tuh, ya nambah terus lah kalau tanya ke teman kita nih Pak Kiat. Nah teman-teman, untuk Pak Kiat ini saya sebenarnya bukan mindset ya, kenapa ya, saya magnet yang paling kebaca sama saya, yang paling membekas sama saya itu cuma rendang. Ya, rendang apa? Rendang Mak Tuo ya. Ya. Artinya pas saya lihat, wah, saya pengen sekali nih wawancara Pak Kiat gitu. Itu saya tertarik itu karena rendang, bukan karena paket akikah sebenarnya, bukan. Kalau akikah kan ibaratnya kita udah sering jadi panitia, apalagi Pak Kiat juga termasuk panitianya untuk acara di PKS kita, berbagi di acara Hari Raya Kurban ya. Nah, untuk kedepannya gitu-gitu Pak Kiat, kira-kira ada mau coba usaha lain atau memang lebih fokus ke sini gitu? Artinya ke rendang. Kalau usaha lain, Allah alam, tapi sebenarnya penawaran untuk join aja gitu loh, untuk ikutan usaha itu adalah 1-2. Ada 1-2 dan itu saya hindari. Saya hindari karena apa? Karena sekali lagi ya entah kenapa saya lebih cenderung cari aman. Kenapa? Tapi bukan berarti menolak kan? Kalau investasi itu saya nolak. Oh, berarti memang sudah punya pemahaman bahwa kita tuh harus seperti ini gitu ya? Iya. Oh, gitu, kalau investasi saya nolak. Kenapa saya nolak? Karena secara prinsip sederhana. Saya mau. Nah, ini yang perlu kita kulik nih teman-teman. Ya silakan Pak Kiat. Saya mau ketika ini diwariskan, usaha ini diwariskan, itu dalam posisi aman. Aman ya. Aman. Artinya 100% memang milik saya. Gitu loh. Jadi itu yang melatar belakangi seperti itu. Oh gitu. Ketidaksempurnaan di sana sini, iya banyak. Contoh sederhana, sampai hari ini Mak Tuo nggak punya IG, nggak punya. Facebook nggak punya. Semua kenapa tuh Pak Kiat? Media online kita nggak punya. Ya kenapa tuh Pak Kiat kok sampai termasuk media kan jadi ini sekarang jadi tren, bukan tren ya, memang harus kita lewati, gimana menurut Pak Kiat? Karena nggak bisa. Nggak bisa. Saya jujur, saya nggak bisa. Nggak bisa IG? Nggak bisa melakukan itu. Emang harus dipelototin sih. Harus dipelototin, harus dipelajarin. Bahkan sebelum dipelototin, dipelajarin juga. Jadi saya karena saya orang usaha dan bayangkan Pak Bayu, kalau saya misalnya seorang ahli IT, gitu loh, saya bisa produksi rendang Mak Tuo dan saya ahli IT. Kira-kira saya bisa nggak punya reseller banyak yang mereka ahli IT? Oh gitu. Artinya gini loh, ketika kita memilih usaha gitu loh, ini buat teman-teman juga mungkin, buat teman-teman yang mau usaha, yang menimbang bahwa saya banyak kekurangan. Bedanya orang kerja dengan orang usaha, ketika kerja kita tidak skill kita itu kurang, kita itu jadi masalah buat orang lain. Tapi kalau kita usaha dan kita banyak kekurangan atau kita punya kekurangan, katakan seperti saya tidak bisa IT, maka pada saat yang sama
saya harus merekrut orang-orang IT. Jadi justru itu jadi kekuatan saya. Akhirnya saya membuka peluang, Mak Tuo membuka peluang reseller-reseller mereka yang ahli IT. Oh gitu. Seperti itu. Jadi dari situ yang kemudian. Jadi kita ingin menyambung usaha kita yang mungkin ya ibaratnya ilmu ya. Kalau kita memang ilmu itu ke ilmu IT itu memang butuh pemahaman, tapi kan usaha juga butuh IT. Ternyata Paket punya trik lain teman-teman. Jadi dia berusaha ingin mencari reseller yang punya tim IT ya. Tapi kan saya bilang, saya bingung sama Pak Kiat, buka-buka EG Mak Tuo nggak ada. Cuman saya dapat WA nih di PKS itu, cuma dapat WA, Pak Kiat ngirim rendang Mak Tuo ke Jepang. Bahasanya bahasa puitis sekali Pak Kiat itu kalau ada di WA. Pak Kiat kirim rendang bahkan ke Afrika waktu itu ya, saya pernah dengar ya. Hampir seluruh Indonesia Bapak Bayu sudah. Nggak, yang keluar negeri. Seluruh dunia sudah. Seluruh dunia ya, hampir beberapa negara ya. Hampir seluruh dunia. Hampir seluruh dunia ya. Sudah. Nah, ini kan menjadi apa namanya, gimana ya, semangat kita bisnis usaha ya. Jadi memang sih kalau bukan kata pepatah, kata teman-teman yang sudah usaha, kapan lagi kita kalau tiduran terus nggak pernah mulai usaha gitu ya Pak Kiat ya. Jadi emang intinya kalau untuk IT dan segala macam, bukan IT ya, media, Pak Kiat tidak terlalu banyak apa namanya, memanfaatkanlah bahasa saya gitu. Atau mungkin ya punya pengalaman sendiri ya. Jadi jelas ya tadi apa yang sampaikan Pak Kiat ya. Bukan berarti Pak Kiat nggak bisa sama sekali, mungkin ada hal yang harus dipahami juga. Iya, jadi gini Pak Bayu, ketika kita usaha, yang terpenting adalah, mohon maaf, mungkin bahasanya ini terkesan kasar, tapi sebenarnya kenapa pilihannya bahasa seperti ini, kata-kata seperti ini, supaya lebih tegas nyangkut di kepala kita, nyangkut di kepala kita semua. Sebenarnya ketika kita memilih usaha, yang terpenting adalah tentukan jenis kelamin kita. Oh gitu, iya. Jadi kalau bahasa kerennya itu segmenting, targeting, positioning. Tapi kalau yang mau lebih gampang bahasanya, tentukan jenis kelamin kita. Jadi ketika Mak Tuo memposisikan diri, saya adalah produsen rendang Mak Tuo, gitu loh. Saya adalah produsen rendang Mak Tuo. Itu teman-teman PKS yang di mana-mana dan teman-teman orang-orang yang jagoan IT, Pak Kiat produsen. Berarti saya bisa yang mengolah lah, ambil peran sebagai pedagangnya. Seperti itu. Itu membuka gitu loh. Tapi segmennya itu memang tadi ya jelas ya, segmen yang menurut Pak Kiat dimulai dari segmen apa tadi? Biar supaya teman-teman lebih ngerti. Jadi ketika saya tidak mau berteori sebenarnya karena ini. Tapi gini, ketika misalnya kita akan lihat banyak keajaiban lah, banyak ketidakterdugaan ketika banyak orang-orang di sekeliling kita. Jadi tugas saya itu sebenarnya sederhana. Siapapun teman-teman, gini, kalau teman-teman punya produk, teman-teman membuat produk, dan teman-teman punya produk, teman-teman punya produk seperti ini misalnya. Yang harus teman-teman lakukan adalah memastikan bahwa produk ini bisa dikelilingi oleh banyak orang ahli. Oh gitu ya. Jadi makin banyak orang mengelilingi produk kita akan semakin besar. Jadi nanti kita bicaranya adalah tentang bagaimana mengelola orang-orang ini. Bukan bagaimana mengelola produk, tapi mengelola orang-orang. Jadi yang saya paham dan saya diajari di PDK Pak Bayu, bahwa PDK yang beberapa mungkin udah puluhan tahun lalu, itu bagaimana mengelola orang. Gitu loh. Bagaimana mengelola orang. Memang si P-nya itu kan pemberdayaan ya. Iya. Dan kita nih sebagai kader PKS itu sebenarnya tentang mengelola orang, memimpin dan dipimpin, itu kan sudah hari-harian kita. Hari-harian ya. Gitu loh. Itu modal dasar kita. Modal dasar kader PKS untuk untuk memulai usaha itu luar biasa. Kita punya dua modal. Kita punya dua modal yang itu modal dasar.
dan ini tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama adalah satu tadi, kita terbiasa mengelola orang, gitu loh. Kita terbiasa mengelola orang, dipimpin dan memimpin itu kita terbiasa seperti itu. Dan ini penting. Yang kedua Pak Bayu, satu lagi, yang kedua adalah kita punya basis market. Oh gitu, marketnya. Kita punya pasar awal, pasar dasarnya kita punya. Pasar dasar punya, iya. PKS sendiri, teman-teman kita sendiri. Yang kalau teman-teman kita sendiri merekomendasikan ke orang lain, biasanya dipercaya. Percaya. Karena jelas. mereka orang-orang baik. Iya. Seperti itu. Jadi kita punya dua itu. Kita punya, kita terbiasa memimpin dan dipimpin. Yang kedua, kita punya basic pasar. Kita punya pasar awal, pasar pokoknya kita punya di awal. Ini bahasanya ekonomi banget nih kayaknya. Nanti ketika berkembang. Bahasa pasar nih, bahasa marketing nih. Iya. Ketika berkembang, insya Allah ketika sudah banyak orang, itu keajaiban itu kita akan lihat. Kalau ya itu Pak Bayu. Tadi nyinggung masalah modal. Pak Kiat itu sebenarnya modalnya dari berapa rupiah sih? Bahasa saya. Nah, ini kan butuh. Biasanya pengusaha itu kalau ditanya seperti ini ketawa teman-teman. Ya, ada yang bilang saya modalnya dari sekian Pak Bayu, misalkan gitu, dari 1.000 rupiah, ya 2.000 rupiah, 3.000 rupiah. Kira-kira ya nggak apa-apa lah. Mungkin modal gimana? Mulai dari berapa kira-kira dulu? Modal saya? Ya bukan matua, bukan apa, bebas lah. Artinya dari mulai Pak ke usaha buka warung Padang apa dulu saya dengar deh. Jadi modal saya bisa dibilang nol. Ini nol. yang kan saya tawadu bang. Saya menjual gitu. Saya sejak awal memposisikan diri menjual produk, menjual barang karena saya produsen dari awal. Saya memposisikan diri menjual produk bukan barang jadi baru dijual. Oh gitu. Tapi saya menjual barang, saya menjual rendang, menjual akikah. Itu biasanya dibayar dulu. Ya. Baru saya buatin. Oke. Nih. Gitu. Jadi modalnya di mana kalau gitu? Iya. Ya saya ini ya teman-teman ya. Biasalah kalau orang ngulik tuh pengen tahu modal. Kan kita nggak tahu Pak Kiat di awalnya ngeluarin duit 1M dulu ya. Ya kita nggak tahu juga. Artinya gini ya, memang sih untuk kita kalau lagi merenung ya mau usaha bingung yang dipikirin modal dan lain sebagainya. Kemudian ini nih Pak Kiat nih, kita kan di PKS itu kan sekarang udah berubah ya, bukan PDK ya. Mungkin sekarang lebih Bumkrap ya. Yep. Singkatannya apa tuh kalau? Kurang tahu. Kalau yang terakhir saya tahu. Bumkrap kurang tahu. Baru lagi ya. Sebelumnya kalau ada BPJ ya. Iya. BPJ itu kalau ada GN Pro gitu-gitu ya. Ya bagi kita sih itu perubahan nama yang mungkin bukan jadi penghalang kita untuk memulai ya. Nah, yang paling enak gitu Pak Kiat ya. Kita mulai usaha itu kira-kira dari apalah gitu lah. Iya. Dari apalah mungkin gimana? Jadi kalau teman-teman berniat membuka usaha itu yang paling maksudnya dari mana gitu? Iya. Yang paling penting pertama menurut saya memulainya adalah kenali dulu. Oh gitu ya. Kenali dulu tentang kebutuhan teman-teman. Iya. Jadi jelas tujuannya seperti apa, mau seperti apa teman-teman. Mau katakan gini, hitung misalnya pengeluaran teman-teman sebulan berapa? Oh, gitu. 3 juta misal 3 juta, ya. Misal 3 juta operasional keluarga saya sebulan 3 juta. Ya, maka di balance ya. Iya. Misalkan di balance ya. Maka ketika tahu operasional keluarga saya 3 juta per bulan, baru pilih sepedanya, pilih alatnya. Pilih alatnya. Maksudnya, yang bisa sampai di 3 juta. Untuk ini ya, untuk operasional gitu? Enggak, bukan. Jadi gini, operasional keluarga saya 3 juta sebulan. 3 juta. 3 juta sebulan. Makanya ketika ditanya, kalau mau usaha mulai dari mana sih dulu sih? Makanya saya sampai ini, kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya
sebulan teman-teman operasional teman-teman sebulan berapa? Oh, jadi harus Kalau misal teman-teman sebulan operasionalnya Iya. 3 juta. 3 juta. Gitu loh. Operasional 3 juta. Maka pilih alat, pilih bisnis yang nanti sampai di angka 3 juta 3 juta per bulannya. per bulan. Karena apa? Karena kalau kita memilih bisnis nih, katakan saya produksi dimsum misal. Tapi ternyata selaku-lakunya dimsum, Dimsum, ya. sebulan bersihnya cuma dapat 1 juta. 1 juta. Nggak akan awet. nutup. Nggak Iya. akan awet. Pindah lagi usahanya. Iya. Maka tadi pilih jadi tujuan saya di Depok, Iya. saya mau ke mana, ke Kebayoran Baru, Iya. gitu loh. Saya harus pilih alat apa? Saya pakai sepeda kah? Iya. Pakai motor kah? Iya. Itu alat yang saya pilih. Seperti itu juga usaha. Maka jelas dulu saya mau Iya. punya berapa, sebulan Iya. butuh berapa, pakai alat apa. Sama dengan orang kerja Pak Bayu. Iya, benar. Kalau hasilnya enggak Dapat ilmu baru cocok, nih. Iya. pindah-pindah kerja terus. Iya. Seperti itu. Biasanya sih memang seperti itu ya. Jadi pendapat Pak Kiat nih bisa jadi ini nih teman-teman di PKS ya. Jadi ya kalau perlu dicatat nih yang nonton podcast saya nih. Saya Bayu Bas S-nya 2. Tadi lupa di awal tuh. Wah, kayaknya kenapa ya orang usaha itu terus suka membanding-bandingkan gitu ya Pak Kiat ya. Kira-kira boleh nggak kalau kita membanding-bandingkan usaha gitu Pak Kiat? Kayak ini Maksudnya usaha- gimana maksudnya? Enggak, kadang gini. Saya udah usaha rendang. Udah profit ya. Mungkin profit sebulan pengeluaran 5 juta, kemudian tertutup pengeluaran yang 5 juta jadi aman ya. Kemudian kita ada kelebihan 1 juta. Ternyata wah kayaknya keuntungan 1 juta nggak enak tuh bagi saya nih gitu, bagi kita lah gitu. Kira tuh kok yang di luar situ bisa usaha sama mirip-mirip kayak mak tua jualan rendang juga kok bisa 3 juta. Perlu nggak kita berpikir seperti itu Pak Kiat? Jadi begini teman-teman. Ketika teman-teman, jadi pada dasarnya tiap usaha itu, tiap pilihan usaha biiznillah itu menguntungkan. Ya, Bismillah ya. Setiap Allah. pilihan usaha biiznillah pasti menguntungkan. Ya, insya Atas Allah. izin Allah semua menguntungkan. Ya, insya Teman-teman Allah bisa menguntungkan. lihat, Iya. teman-teman empirik teman-teman bisa tahu sendiri di rumah, misalnya waktu kecil, waktu Iya. SD Iya. ada tukang es gerobakan. Iya. Sampai sekarang teman-teman punya anak kecil sudah nikah, Iya. tukang esnya masih jualan gerobakan. Iya. Berarti Iya. menguntungkan nggak Pak Bayu usahanya? Ya menguntungkan. Berarti kan usahanya menguntungkan. Menguntungkan betul. jelas itu. Ya, berarti usahanya menguntungkan. Konteksnya dengan pertanyaan Pak Bayu adalah ketika ada orang lain Ternyata lebih besar. usahanya lebih besar. Sama padahal gitu. Apakah saya harus memilih usaha lain atau bagaimana agar hasil saya besar? Nah, pertanyaannya itu semua usaha menguntungkan. Betul, jawabannya semua usaha menguntungkan. Hanya pertanyaannya adalah Iya. apakah keuntungannya cocok dengan cita-cita hidup kita atau tidak? Iya, arah. Kalau kader-kader PKS, Iya. SD-nya itu nggak mau SD negeri Pak Bayu. Iya benar. Dulu SD-nya ya. mau SDIT, Maunya SDIT. gitu loh. Ya bukan dulu. Kalau Iya. saya sih dulu SD negeri. Nah, SD-nya maunya SDIT. Beda generasi memang. Kalau yang sekarang harus Kira-kira nih, kalau misalnya teman-teman milih, saya pernah jualan gerobakan Pak Bayu, dorong gerobak jualan iya, nasi. iya. Pernah ya? Pernah. Jualan nasi Padang. Nasi Padang. Oh gitu. Ya. Jualan Berarti benar saya. Jadi ini sekalian cross check nih teman-teman. Saya cuma dengar-dengar dari teman-teman yang lain di Kebayoran Baru ya. Saya punya teman, oh Pak Kiat dulu pernah jualan nasi Padang. Oh pernah jualan Iya. gerobak ya. Sampai mana Pak Kiat? Lupa saya ininya. Tapi saya pernah jualan itu Maksudnya di mana gitu? di depan Darut Tauhid. Di depan Darut Tauhid dan di belakang Melawai Plaza. Oh gitu iya. Jadi kan gini, seperti itu tadi. Misalnya teman-teman ya, teman-teman mau anaknya masuk SDIT, sekolahnya di SDIT. Kira-kira dan ingat SMP pesantren. Untuk SMP pesantren yang Iya. yang biasa
biasa dimasukin anak-anak ihwa, Iya. itu lumayan. Angka masuknya sekarang di Iya. digitnya 2. Ya, dompetnya harus ini ya. Di atas belasan. Atas belasan ya. Iya, itu luar biasa. Penghasilan maksudnya, penghasilan. Nah, kira-kira kalau makanya tadi kita mau usaha, semua usaha biiznillah menguntungkan. Iya. Hanya masalahnya apakah keuntungannya cocok dengan misi hidup kita atau tidak? Iya, menarik juga nih. Iya. Kalau dia nggak cocok, ya Iya. nggak jadi. Mungkin tadi yang jualan gerobakan, Iya. jualan es gerobakan, Oh. anaknya SD negeri Pak Bayu. Masya Allah. Anaknya SMP-nya SMP negeri di Jakarta, gratis. Iya. Jadi mau untungnya masih cocok sama hidup dia. Iya. Kalau teman-teman yang coba jualan es Iya. gitu loh, teman-teman jualan es gerobakan, Heeh. kemudian mau anaknya di SDIT, ya Iya. sudah wassalam, Wassalam. gitu loh. Iya. Wassalam, entah SDIT-nya yang akan terseok-seok atau teman-teman Iya. yang lupa bersyukur nanti. Iya. Lupa syukur nikmat kalau gitu Pak Bayu. Kalau orang jualan memang ada dua, kita harus seimbang ya antara apa namanya, ya kalau kita ngaji kan lagi di majelis taklim kan dapat kuatkan ruhiyah kita gitu ya, kita bismillah aja kalau usaha seperti itu. Pas sudah bismillah kita harus apa lagi, oh ternyata harus memulai. Nah ini ya panjang lebar ya teman-teman, kalau kita bicara masalah usaha, kita sebenarnya bukan berteori. Saya datang sini bukan berteori nih. Saya langsung wawancarai teman yang memang sudah mulai usaha, sudah lama, sekarang punya brand, menemukan emasnya gitu. Emas itu artinya ada orang usaha. Saya pernah dengar seorang pengusaha juga di Bandung, saya lupa di salah satu media ya, beliau bilang kalau usaha itu akan menemukan emasnya terkadang memang rata-rata ada di tengah. Kita tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima terkadang belum menemukan emasnya. Pas di tahun ke-6 luar biasa, order masuk besar. Disitulah kita menemukan emas. Ya mungkin di awal-awal gitu recehan dan lain sebagainya. Nah kan itu kan salah satu trik juga ya. Jadi untuk semangat teman-teman juga usaha. Ya, jadi saya wawancara atau mungkin ya kalau sekarang trennya podcast hari ini itu untuk teman-teman PKS, ya banyak-banyaklah kita mungkin berkunjung ya, di samping kita silaturahim tentang untuk membangun bangun kebersamaan, saling menasehati ya. Saya buka diri Pak Bayu untuk itu. Ya. Nah itu kan, ini paket bukan, jadi saya datang sini silakan teman-teman nih mau datang ya, mau jadi seperti saya Bayu Bas S-nya 2 untuk podcast bersama paket, silakan ya. Silakan yang ada di seluruh Indonesia silakan. Saya kasih tahu alamatnya atau mau janjian di mana silakan. Yang penting tidak jauh-jauh. Saya pernah di jadi jujur saya membuka diri. Bahkan kegiatan saya terakhir dan ini diajak lagi, mungkin kalau Pak Bayu tahu ada Pak Latif Abidin, ya, pemilik Jaya Print di yang oh itu kader PKS juga itu? Iya, kader PKS yang karyawannya belasan. Iya. Beliau itu kemarin nelpon saya, ngajakin saya buka kelas lagi. Jadi kemarin itu sebelumnya saya buka kelas. Maaf, saya potong sedikit. Pak Latif sekarang di ketua ini kan, yang BPJ itu, bukan? Bukan. Bidang apa namanya? Beliau bantu BPJE memang. Oh, bantu Bumkraf. Oh, bantu Bumkraf. Iya, DPD. Oh, di DPD PKS Jakarta Selatan. PKS. Ya? Nah, itu kita punya tuh. Ya. Nah, beliau itu kemarin telepon saya. Jadi ceritanya kemarin 3 bulan terakhir saya ngajar di Pancoran. Ngajar UMKM Pak Bayu. UMKM ya? UMKM. Saya ngajar UMKM di Pancoran. Segmennya maksudnya lulus SMA. Rata-rata ibu-ibu atau ibu. Berarti kayak majelis taklim juga dong. Pakiat ya. Ada bapak-bapaknya. Ada bapaknya juga. Ada bapak-bapaknya, ibu-ibu, bapak. Maaf ya. Majelis taklim bukan ibu-ibu aja, bapak juga ada. Nah, dia penggemarnya ibu-ibu juga ya? Ya, enggak seperti itu sebenarnya Pak Bayu. Jadi saya ngajar karena ya mereka usaha ya, dan dekat dengan dapur lah ya. Iya, mereka itu punya banyak
harapan atas usaha mereka. Oh gitu, ya. Tapi kadang karena ya pokoknya singkat cerita, Iya. saya mengajar itu di sana itu gratis. Oh gitu. Kita ngajar gratis, kita sewain tempat, Itu di Pancoran ya? kita kasih snacknya, Snacknya. ada snack gratis, Oh. kita sewa tempat Iya, buat gitu. ngajar. Buat ngajar. Nah, Pak Alhamdulillah. Latif ini ngajakin saya ngajar lagi. Jangan lagi ya. Seperti pola yang kemarin. Iya ya. Ngajar lagi. Untuk apa? Pak Latif juga kader PKS sama kan? Iya. Gitu. Pengen bahwa apa yang kita rasakan sekarang ini dibagi, Pak Bayu. Masya Allah. Karena kader PKS itu Iya. Percaya nggak buat diri sendiri juga. Iya. Gitu. Jadi saya punya kisah gagal yang sedemikian banyak. Iya. Pak Latif punya kisah gagal yang sedemikian banyak. Itu modal untuk kita berbagi. Jangan sampai ada orang-orang yang kita kenal, kita tahu kalau pakai cara itu nanti akan jatuh, Iya. lantas kita diem. Diem. Ya enggak, pilihan kita ajarin supaya mereka tidak jatuh seperti Nah ini teman ke lubang ya. yang sama seperti kita. Ini peluang nih kita bisa belajar dengan Pak Kiat, tapi memang ada tawaran dari Pak Latif tadinya ya, Pak Kiat suruh mengajar lagi ya. Iya. Cuma kalau masalah waktu, kira-kira ini yang terakhir mungkin ya, bukan terakhir kita bicara, bukan yang ngobrol. Membagi waktunya antara kita kan harus dekat juga sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin kita harus ikut acara apa namanya tarbiyah gitu. Bagi waktunya Pak Kiat itu kira-kira seperti apa gitu. Ini perlu juga saya harus Dari tahu gitu. Iya. Jadi justru harusnya ke teman-teman atau kita semua Kan lah. tadi pengen ngajar juga Iya. gitu. Maksudnya bagi waktunya gimana? Ya justru ketika kita jadi memilih usaha, justru sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk jadi orang bebas. Masya Allah. Jadi waktu kita tuh waktu kita ya kita yang tentukan. Iya. Jadi ketika ada orang usaha Iya. makin tenggelam sama usahanya, Iya. makin sibuk sama barangnya, Iya. harusnya dievaluasi. Evaluasi benar. Jadi ketika usaha itu kan Pak Bayu tahu, ketika kita usaha itu kita diajarkan nanti ada yang namanya autopilot, segala macam itu. Ya, Jadi teori-teori memang, gitu. Saya aja kadang-kadang akhirnya seharusnya kita semakin usaha kita bagus, semakin kita nggak ngapa-ngapain Pak Bayu. Oh, gitu Semakin ya. kita nggak ngapa-ngapain, maka semakin besar potensi kita untuk menjadi kader yang aktif. Jadi gitu caranya Pak Kiat bagi waktu ya. Yap. Artinya saya juga nggak pernah sih dengar ya, terus terang saya juga pernah jadi ketua bidang kaderisasi di PKS Kebayoran Baru teman-teman. Ya. Saya ngelihat absennya Pak Kiat itu absen saya cek ternyata wah mungkin bisa saya sebutkan dulu ya, atau mungkin sampai sekarang lah di atas 90% lah kehadirannya, karena beliau itu kan pengusaha juga. Kita juga nggak tahu ya, teman-teman PKS itu bisa nggak sih membagi waktunya gitu antara usaha dan mungkin kewajiban kita juga untuk ngaji kan wajib. Ya, ngaji kan wajib ya. Ngaji kan wajib. Artinya kita berkumpul sama teman, berbagi. Kadang-kadang kita ngelihat ustadz kita aja jadi semua persoalan dunia selesai. Artinya bisa kita bangun. Artinya seperti itu ya. Nah, ini Pak Kiat ya. Dari saya kita bincang-bincang kayaknya udah sampai 30 menit atau mungkin ya, saya nggak lihat jam. Ini teman-teman lihat tuh, Pak Kiat jamnya ada di Betul, jam 11 betul. Ya, kita sudah hampir 30 menit ya. Insya Allah hari ini saya secara pribadi berterima kasih sama Pak Kiat sebagai kader PKS Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Siap. Ya, kayaknya selama kita diberi waktu, diberi usia, komunikasi seperti ini mungkin harus sering kita lakukan ya, Pak Kiat ya, karena penting ya, kita berbagi itu bukan, kadang-kadang kita bingung bagaimana caranya kita berbagi ya. Sekarang alhamdulillah, saya sekali lagi terima kasih untuk Pak Kiat, untuk teman-teman. Kalau ini podcast ini bisa menjadikan
semangat kita untuk berbisnis ya. Ambillah yang paling mudah dengan yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Kiat ya, teman-teman yang mungkin hari ini menyaksikan ya, atau mungkin karena terkadang juga kita kan kalau lihat podcast wawancara di mana-mana kadang menghubungi narasumber itu kan sulit ya. Bagi saya selama kita ada kemauan ya, Pak Kiat kan sudah dikenal di Kebayoran Baru ya. Balik kader PKS gampang lah dicari nomor teleponnya, silakan aja langsung bisa ya Pak Kiat ya. Saya itu kalau boleh Pak Bayu, misalnya di ini, saya itu pengen ngajar untuk Kebayoran Baru. Oh gitu. Tapi memang intensif ya 3 bulan. 3 bulan. Dan gratis. Gratis ya. Dan gratis, insya Allah. Wah mudah-mudahan Pak Kiat ya. Jadi iya. Terwujud lah, dan saya doain mudah-mudahan terwujud. Khususnya mereka yang mau usaha serius ya. Serius. Mau iya. usaha serius, saya bersedia 3 bulan menyiapkan waktu untuk supaya kita bisa sharing, sama-sama bisa berbagi ya. lah, bisa berbagi. Artinya kenapa saya butuh ngajar Pak Bayu? Iya. Jadi buat saya itu justru kalau ketika saya ngajar, maka saya sedang melakukan pendalaman atas dan pengulangan atas ilmu-ilmu yang pernah saya punya, ilmu-ilmu yang pernah saya dapat. Jadi seperti itu. Itu yang kenapa yang memotivasi saya ambil itu. Selain dari keberkahan silaturahim tentunya ya. Seperti itu Pak Bayu, insya Allah. Ini ada tambahan sedikit teman-teman yang saya juga pengen tahu. Pak Kiat itu kan saya kalau ngeliat selalu sehat ya. Apalagi usaha kan butuh sehat. Olahraga apa tuh? Ini bukan bisnis rendang ya. Bicara rendang lagi nih. Sekarang olahraga yang sekarang lagi, yang olahraga apa gitu yang paling Pak Kiat rutin bisa? Yang rutin? Oh, yang ya artinya mungkin dalam satu hari harus olahraga ini gitu, apa gitu? Bisa berbagi nggak? Tidak ada. Nggak ada. Yang penting Tidak sehat ada. aja. Iya. Mudah-mudahan ya kalau teman-teman ingin tanya kok Pak Kiat bisa sukses ya di usaha rendang ini bahkan di seluruh dunia. Ini bukan omong kosong nih kader PKS teman-teman ya. Pak Bayu cuma nanya-nanya bikin podcast doang gitu, nggak ada buktinya. Nanti tanya, telepon langsung deh. Kalau perlu datang ke kantor PKS di PC PKS Kebayoran Baru, silakan kita janjian sama teman-teman yang ingin bukti ya bahwa beliau tuh sudah sampai di mana-mana ya. Baik. Ya. Ini kayak cukup ya Pak Kiat ya. Gitu. Mungkin tambahan sedikit Pak Bayu buat ini teman-teman gitu. Oh silakan. Buat, Boleh. Buat motivasi teman-teman. Jadi saya ini pengangguran. Saya ini dari awal pengangguran. Iya. Bukan orang kerja. Gitu loh. Lantas hari ini saya saya merasakan yang teman-teman rasakan soal SDIT, soal pesantren, pesantrennya Ihwa. Saya ngerasain itu semua. Iya. Dan alhamdulillah karena saya usaha, hari ini saya bisa lalui itu semua hanya dengan usaha. Alhamdulillah. Anak gitu. Berapa Pak Kiat? Anak saya, tambahan ya teman-teman. Anak saya 3, 1 di SMP IT, yang 2 kuliah. Alhamdulillah ya. Jadi dibiayai dengan rendang dan akikah. Mak tuo. Iya, dia akikah. Bangun rumah ini dibiayai oleh rendang juga. Nah, tapi dikerjain. Senyumnya Pak Kiat agak ini nih, agak artinya kita semangat ya dengan cerita seperti ini. Baik, hanya saja ya mungkin hari ini waktu juga ya Pak Kiat, kita juga harus hari ini kebetulan hari Jumat teman-teman. Saya Bayu Bas S-nya 2 hari ini bersama pengusaha. Nama lengkapnya Pak? Nama saya menyebut diri Kiat Berkah. Baik, saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Kiat ya. Mudah-mudahan semakin maju usahanya ya, berkah. Jangan lupa hadir di pengajian ya. Siap. Usahanya semakin tinggi, lupa sama ngaji kan tidak seimbang. Iya, siap.
Terima kasih teman-teman hari ini ya, cukup ya. Saya rasa kita sudah lebih dari 30 menit. Terima kasih. Paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nih rendang maktur. Hebat.